Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang Bitcoin, teman-teman. Ini ada beberapa laporan. Jadi ada laporan dari Liputan 6 Morgan Stanley bahwa fasilitas penambangan Bitcoin ini akan menjadi kunci artificial intelligence di masa depan, teman-teman. Jadi para pemain Bitcoin di Amerika Serikat ini secara kolektif mengendalikan sekitar 6,3 gigawatt situs operasional besar dengan 2,5 gigawatt tambahan yang sedang dibangun dan 8,6 gigawatt dalam tahap pengembangan, teman-teman. Kemudian Morgan Stanley ini sebagai sebuah lembaga atau institusi keuangan menilai bahwa fasilitas penambangan Bitcoin ini siap menjadi pemain penting dalam infrastruktur kecerdasan buatan. Jadi bank tersebut telah melihat transaksi pusat data dan komputasi besar-besaran yang diperkirakan pada tahun 2026 akan menandai lonjakan permintaan komputasi hingga potensi perubahan dalam kecerdasan Large Language Model atau LLM, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam riset terbarunya, Morgan Stanley menganggap bahwa penambang Bitcoin itu berada di posisi yang tepat untuk menggunakan kembali aset mereka. Jadi kami memberikan penilaian yang lebih mendalam tentang peluang bagi para penambang Bitcoin untuk menggunakan kembali situs mereka untuk menjadi tuan rumah pusat data, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa jadi ke depan itu artificial intelligence akan menjadi salah satu katalis untuk ledakan harga dari Bitcoin, teman-teman. Kemudian laporan terbaru dari BN Crypto, ini harga Bitcoin pada saat tulisan ini dibuat ini sempat terhenti di tengah arus keluar ETF dan adanya koreksi dari para miner, teman-teman. Jadi harga Bitcoin itu menghadapi sentimen bearish karena arus keluar ETF itu mencapai 902 juta US dollar pada akhir September, menandakan adanya penurunan dari minat institusional, teman-teman. Kemudian cadangan miner itu turun 0,24% sejak tanggal 9 September, menunjukkan adanya tekanan jual yang meningkat dan menambah kelemahan dari pasar Bitcoin, teman-teman. Jadi tanpa adanya pemulihan permintaan, maka Bitcoin itu akan beresiko turun ke 107.557 US dollar, teman-teman. Namun perubahan sentimen itu akan bisa mendorongnya di atas 111.961 US dollar. Jadi kelihatannya banyak para penambang yang melepas Bitcoinnya ke market, teman-teman. Nah sekarang dengan adanya beberapa informasi ini, kita akan update, kita akan lihat perkembangan harga dari Bitcoin pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, ternyata hari ini Bitcoin mulai mengalami pergerakan positif, teman-teman. Jadi dalam 24 jam mengalami kenaikan sebesar 2,33%. Kita lihat di sini harganya kembali naik ke 112.213 US dollar. Dan untuk kapitalisasi pasarnya kita lihat ada di angka 2,23 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian volume transaksinya ini Bitcoin mengalami kenaikan luar biasa sebesar 23,78%. Ada di angka 32,43 miliar US dollar, teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga Bitcoin ini mulai pulih, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di laporan TLDR-nya, jadi Bitcoin naik 2,08% dalam 24 jam terakhir, bangkit dari penurunan mingguan sebesar 3,17%. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi katalis
Yang pertama adalah kembalinya permintaan institusional, teman-teman. Jadi pembeli dari Amerika Serikat kembali melakukan pembelian Bitcoin, itu menurut data dari Coinbase Premium Index. Kemudian di sini juga ada perlambatan arus keluar ETF, teman-teman. Jadi ETF Bitcoin itu kembali stabil setelah mengalami arus keluar sebesar 903 juta US dollar pada minggu lalu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Coinbase Premium Index ini melonjak ke 0,041 pada tanggal 29 September, menandakan adanya permintaan institusional dari Amerika Serikat yang kembali mengalami peningkatan. Jadi hal ini bertepatan dengan berkurangnya tekanan jual terlihat dari penurunan alamat pengirim yang dilacak oleh CryptoQuant, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa akumulasi oleh institusi itu biasanya akan mendahului kenaikan harga seperti yang terjadi pada kuartal kedua 2025 ketika arus masuk ETF mendorong Bitcoin ke angka 123.000 US dollar, teman-teman. Kemudian cadangan di bursa yang menurun hanya 1,25% dari total pasokan di bursa itu akan memperkuat dampak pembelian baru ini. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adanya arus masuk dan keluar ETF yang berkelanjutan, serta Coinbase Premium Index sebagai indikator sentimen institusional Amerika Serikat, teman-teman. Nah, sekarang dengan beberapa informasi ini kita akan melihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, tren dari Bitcoin ini masih tren kenaikan, teman-teman, karena kita lihat harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Jadi kalau untuk time frame bulan ini trennya masih positif. Kemudian kalau di time frame weekly ini harus berhati-hati, teman-teman, karena harga cenderung mengalami penurunan. Kita lihat di sini harga masih berada di atas pas di garis EMA 13, teman-teman. Kemudian kita lihat di time frame hari. Nah, time frame hari walaupun hari ini kelihatan ada pergerakan naik, tetapi harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara secara tren, ini trennya di time frame hari masih tren penurunan walaupun harga ada pergerakan naik, teman-teman. Jadi harap waspada, bisa jadi ini kenaikan sebentar untuk turun lagi, tapi kita akan lihat ke depan seperti apa. Tetapi kalau untuk hari ini trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian Bitcoin, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.